Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Ambolot. Hari ini Cak Ambolot akan membahas masalah materi tentang KPK dan FPB. Langsung kita bikin pertanyaannya. Jadi untuk mengerjakan KPK dan FPB itu kalian harus paham dengan bilangan prima dulu. Jadi bilangan prima ini langsung tak kasih contoh. Itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh, kenapa kok 3 itu bilangan prima? Karena 3 itu hanya bisa dibagi satu dan 3 hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 3. Paham ya? Jadi 3-nya. Kalau hanya bisa 2 seperti ini adalah bilangan prima. Dan 1 itu bukan bilangan prima. Contoh lagi 4. Apakah 4 bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi 1 hasilnya 4, 4 bisa dibagi 2 hasilnya 2, dan 4 bisa dibagi 4 hasilnya 1. Maka ini bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi 2. Syaratnya hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, itu bilangan prima. Paham ya? Sekarang kita mengerjakan soal KPK dan FPB. KPK dan FPB. Nah, untuk mengerjakan soal KPK dan FPB, contoh dari carilah KPK dan FPB dari 10, 20, dan 30. Ini Cak Bolot kasih cara yang mudah, yaitu dengan cara sengkedan. Tinggal kita bagi dengan bilangan prima. Mulai yang pertama dulu, yaitu bilangan prima 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Kalau bisa dibagi, kita centang. Ya. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Kalau bisa dibagi, dicentang. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Kalau bisa dibagi, dicentang. Kalau tiga-tiganya bisa dibagi dengan bilangan prima 2, kita lingkari. Paham? Habis itu kita bagi 2 lagi. Kita coba 5 bagi 2 bisa enggak? Oh, enggak bisa. 10 bagi 2 bisa enggak? Oh, bisa. Berarti ditulis 2. Jangan pindah ke 3 dulu atau ke 5 dulu. Kita habiskan semua ya. Berarti 5 dibagi 2 enggak bisa, dia turun. Ingat ya, kalau nggak bisa dibagi, dia turun. 10 dibagi 2, 5. Karena bisa dibagi, dicentang. 15 dibagi 2 nggak bisa, dia turun. Yaitu 15. Habis itu, ini nggak usah dilingkari. Kenapa? Karena ini sama ini nggak bisa dibagi 2. Oke, paham sampai sini? Kita bagi lagi 2. Bisa nggak? Karena ketiga bilangan ini nggak bisa dibagi 2, kita pindah ke sebelahnya, yaitu angka 3. Tapi kita cek dulu, bisa nggak tiga-tiganya ini bagi angka 3? 5 bagi 3 nggak bisa, 5 bagi 3 nggak bisa, 15 bagi 3 bisa. Kalau bisa dibagi, berarti ditulis 3. 5 bagi 3 nggak bisa, dia turun tetap 5, ini turun tetap 5, nggak usah dicentang. 15 bagi 3 bisa, hasilnya adalah 5, kita centang. Tapi nggak usah dilingkari, karena dua angka ini tidak bisa dibagi 3. Habis itu kita pindah. Kalau 5 ini kan sudah jelas nggak bisa dibagi 3, berarti pindah ke bilangan prima berikutnya, yaitu bilangan prima 5. 5 dibagi 5 1, dicentang, ini 1, dicentang, ini dibagi ini. Bisa semua. Bawahnya harus 1. Kalau tiga-tiganya bisa dicentang, kita lingkari. Tinggal kita nyari KPK-nya adalah berapa? Kita tulis semua. 2 dikali 2 kali 3 kali 5 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi KPK-nya 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 adalah 60. Setelah kita cari KPK-nya, kita cari FPB. FPB-nya cukup mudah. Kita lihat yang dilingkari adalah 2 dikali 5. Jadi FPB-nya adalah 10. Gimana? Sangat mudah. Sekarang Cak Bolot akan jelaskan bagaimana dalam bentuk soal cerita ya. KPK dan FPB ini dihapus dulu ya. Dalam bentuk soal cerita ini saya kasih contoh, misalkan untuk mengerjakan dalam soal KPK. Misalkan Budi berenang 6 hari sekali. Yanto berenang 12 hari sekali. Mereka
berenang bersama-sama tanggal 2 Agustus 2026. Pada tanggal berapa mereka berenang bersama-sama lagi? Tulisannya bagus ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada ciri, yaitu yang pertama adalah hari sekali, terus ada kata lagi, ada tanggal, terus bersama-sama lagi yang ditanya. Ini pasti kita kerjakan dengan cara KPK. Jadi cirinya kalau ada soal seperti ini, cipta seperti ini, ada kata bersama-sama lagi, terus ada kata hari sekali, terus tanggal seperti ini, kita kerjakan dengan KPK. KPK dari berapa? KPK dari 6 sama 12, bukan dari tanggalnya, paham ya? Jadi kita cari KPK dari 6 dan 12. Kita bagi 2, karena bilangan terimanya 2 kan, bisa kan ini, dibagi 2. Jadi 3, gak usah dicentang ya, karena kita nyari KPK. Terus ini bagi ini 6, kita bagi 2 lagi, 3 dibagi 2, 3. Terus kita bagi 3, 1. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 kali 3. Hasilnya adalah 12 hari lagi. Ya, 12 hari lagi setelah tanggal 2 Agustus. Jadi jawabannya gimana Cak Bolot? Jadi mereka berenang bersama-sama lagi pada tanggal 2 Agustus ditambah 12 hari. Jadi mereka berenang bersama-sama lagi pada tanggal 14 Agustus 2026. Gimana? Sangat mudah bukan? Jadi ini jawabannya adalah 14 Agustus 2026. Paham ya? Sekarang kita coba soal cerita, yaitu FPB. Ini langsung saya hapus ya. Soal FPB contohnya gini. Ibu beli kue kucur 10. Ya, terus beli kue apem, misal apem itu 20. Terus kue onde-onde itu 30. Ya. Berapa banyak piring yang dibutuhkan ibu apabila kue itu dibagi rata dalam piring. Nah, ini soalnya agak ribet ya. Ibu membeli kue kucur 10, apem 20, onde-onde 20. Berapa banyak piring yang dibutuhkan ibu apabila kue itu dibagi rata di dalam piring. Jadi kue-kue itu ditaruh di dalam piring dibagi rata. Nah, di sini ada kata kunci yaitu dibagi rata. Terus yang kedua, bentuk soal seperti ini, bisa kue, bisa buah. Biasanya ibu membeli buah 10 kilo, jeruk 10 kilo, semangka misalkan 15 kilo, anggur misalkan 16 kilo. Terus nanti ada kata dibagi rata, pasti itu dikerjakan dengan cara FPB. Kita langsung kerjakan, yaitu FPB dari 10, 20, dan 30. 10, 20, dan 30. Langsung kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. 10 bagi 2, 5, 20 dibagi 2, 10, 30 dibagi 2, 15. Karena tiga-tiganya ini bisa dibagi, dicentang semua dan ini dilingkari. Terus dibagi 2 lagi, ini nggak bisa. 5 ini bisa, ini 5, ini nggak bisa, 15 nggak usah dilingkari. Kita bagi lagi dengan angka 3. 5-nya turun, nggak bisa dibagi, 5 dibagi 3 nggak bisa, 15 dibagi 3 adalah 5. Karena hanya 1, ini nggak usah dilingkari. Kemudian pasti ini dibagi 5, karena dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa. 1, 1, 1. Kita lingkari. Jadi FPB adalah yang dilingkari. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Jadi banyak piring yang dibutuhkan ibu
Piring yang dibutuhkan ibu adalah 10 piring. Gampang udah? Gampang ya? Sekarang apabila ada pertanyaan dalam satu piring itu isinya apa aja? Jumlahnya maksudnya. Isinya apa aja ya? Jumlahnya dalam satu piring itu apa aja? Tinggal kita bagi aja. Misalkan di sini kucur, jumlahnya kan 10. Kita bagi dengan FPB-nya 10. Berarti kucurnya cuma 1 dalam satu piring. Terus apemnya kan 20. Kita bagi FPB-nya 10. Berarti 2. Yang terakhir adalah onde-onde. Onde-ondenya adalah 30 dibagi 10, hasilnya adalah 3. Jadi dalam satu piring, kan ada 10 piring ini. Dalam satu piring itu isinya ada kucur 1, apem 2, dan onde-onde 3. Jadi nanti kalau ada syukuran atau apa disuruh ibu, ini tolong dibagi dalam piring, kita bisa kerjakan dengan cara FPB. Mudah kan? Terima kasih yang sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komentar biar Cak Hambolot ini tambah semangat bikin videonya. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dukung terus channelnya Cak Ham. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.